Jadi epistemologi keilmuan barat itulah yang iqra. Tapi epistemologi keilmuan timur itulah bismi rabbik. Yang diperkenalkan Rasulullah melalui Al-Quran, iqra bismi rabbik. Jadi kalau iqra tanpa bismi rabbik, ya, ya silakan Tuan Guru. InsyaAllah sampai jumpa tengah malam. Ya. Saya dan lanjuti. Nanti saya kunjungi lagi, Kiai. Ya. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk memberikan support. Ya. Jadi kita di PBNU sampai jam 2 kadang-kadang dialog sama beliau juga. Jadi di pondok pesantren itu kita kadang-kadang nggak tidur sampai subuh. Sesudah salat subuh baru tidur sedikit dulu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kembali lagi ya bahwa UIN kita di sini UIN Mataram hendaknya menjadi kelanjutan dari pondok pesantren. Jangan menjadi institusi sekuler. Institusi sekuler itu sumber keilmuannya hanya satu, deduksi akal. Tapi sumber keilmuan dalam pondok pesantren itu ada 6, Bapak Ibu. Mana lebih banyak, 1 atau 6? 6. Pertama, deduksi akal. Yang kedua, kita percaya wahyu, Quran. Yang ketiga, kita percaya ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha istabta qalbah. Kita percaya intuition. Kita juga diajarkan dalam Al-Quran mimpi. Itu sumber ilmu juga mimpi itu. Tapi ini mati di pondok pesantren. Bukan pondok pesantren, masih hidup di pondok, tapi mati di perguruan tinggi. Ada nggak para mahasiswa membuat skripsi atau di tesis, disertasi? Sumbernya apa? Oh, tadi malam saya mimpi. Pasti nggak lulus tuh. Mimpi kok dijadikan sumber. Jangan memandang ente mimpi seperti itu. Dalam Al-Quran, itu ada 5 macam mimpi. Mimpi dalam pengertian al-hilm, mimpi basah bagi laki-laki. Ya. Ada mimpi yang dalam arti manamat. Ini arafil manami anni asbuka fandur madza tara. Qala if'altu marsatajidini insyaallah minas sabirin. Mengingkari mimpi berarti gugur hukumnya kurban. Kurban itu dasarnya mimpi. Ada lagi mimpi ru'ya. Apa itu misalnya? Ini ra'aitu ada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala la taqsasir ru'yaka. Ya. Aku bermimpi Nabi Yusuf ini kepada Nabi Yakub bapaknya, melihat 11 bintang termasuk matahari dan bulan. Semuanya sujud kepadaku. Kata bapaknya, la taqsasir ru'yaka, jangan ceritakan ru'yahmu. Apa itu ru'yah? Antara tidur dan tidak tidur. Jadi kita berada pada posisi theta. Ya. Kalau beta 24 per second getaran otak itu ya. Turun sedikit itu alfa. Alfa itu 7 sampai 12 per second. Theta ini adalah 3,5 per second sampai 7. Kalau delta, ngorok itu. Banyak sekali wahyu turun pada saat theta. Nah, jadi kontemplasi, kita turunkan getaran otak itu menjadi getarannya hanya sedikit, tinggal 3. Di situ kita akan mendapatkan wangsit. Maka itu perlu ke Gua Hira 6 tahun. Ya, Nabi Muhammad turun naik ke Gua Hira itu.
Siddhartha Gautama juga 6 tahun di bawah pohon Buddhis bersemedi di situ. Mari kita jadikan kampus ini gua Hira kita, 6 tahun juga sampai doktor kan. Pesantren itu juga 6 tahun. Kontemplasi di situ. Jadi Pak Rektor, cara kita mendidik anak yang berkarakter, jangan hanya melalui pendekatan Iqra yang mengandalkan konsentrasi, tapi kita juga harus mengawinkan dengan pendekatan Bismillahirrahmanirrahim yang mengandalkan kontemplasi. Dua kekuatan yang harus kita miliki di kampus. Konsentrasi, fokus pada satu objek menggunakan akal. Kontemplasi, fokus pada satu objek menggunakan rasa. Konsentrasi itulah Iqra. Kontemplasi itulah Bismillahirrahmanirrahim. Abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi hanya Iqra tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Abad 1 Masehi sampai 6 Masehi hanya Bismillahirrahmanirrahim tanpa ada Iqra. Maka itu dua-duanya gagal. Pincang. Tapi perkawinan antara Iqra dan Bismillahirrahmanirrahim sampai abad 6 ditandai lahirnya Rasulullah, turunnya ayat Iqra Bismillahirrahmanirrahim, sampai abad ke-13 di Golden Age of Islam itulah kata Profesor Hull, The History of Philosophy and Sciences, guru sejarah di Harvard University. Ya. Tidak pernah terjadi dalam dunia selama 4.500 tahun dibutuhkan hanya sekitar 6 abad. Itu prestasinya 6 abad lebih hebat daripada 4.500 tahun yang silam. Itulah Islam memperkenalkan konsep Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ingin maju peradaban kita, jangan hanya Iqra, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi juga jangan hanya Bismillahirrahmanirrahim, harus juga ada Iqra-nya. Bahkan pendekatan Iqra itu lebih penting sebetulnya dalam dunia peradaban modern sekarang ini. Iqra itu istiqra, pendekatan induktif dari bawah ke atas ya kan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu pendekatan deduktif dari atas ke bawah. Nah, kadang-kadang kita di pidato ceramah-ceramah agama itu terlalu deduktif kualitatif. Sementara masyarakat kita ini kan pendekatannya sudah berubah total, induktif kuantitatif. Ya. Presiden mau bikin odol di Indonesia, survei dulu. Orang Indonesia itu sukanya warna biru, merah, putih atau apa. Surveinya paling menonjol warna biru. Maka itu Pepsodent itu kulitnya, boxnya itu warna biru. Jadi ini namanya istiqra, ini namanya survei. Jadi kita semuanya, Pak Kanwil, Pak Rektor, dan jangan mengabaikan pendekatan induktif. Karena Al-Quran memperkenalkan Iqra dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ini luar biasa ya. Kenapa enggak diawali Bismillahirrahmanirrahim Iqra? Itu kan lebih enak tuh. Bismillahirrahmanirrahim Iqra, dengan menyebut nama Tuhan, bacalah. Tapi ini enggak, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jadi memang Iqra itu perlu. Induktif kualitatif itu. Mayoritas umat Indonesia ini Muslim. Itu belum menggigit itu ya. 87 ya, 0,4% penduduk Indonesia adalah Muslim. Itu yang kita harapkan. Jadi semakin rigid, semakin bagus. Nah, terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semuanya ya, bahwa UIN Mataram ini perlu menjadi bridge, jembatan antara ulama dengan umara, bridging antara masyarakat dengan pemerintah, bridging antara umat Islam dengan agama lain, bridging antara langit dan bumi, bridging antara manusia dan alam semesta. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian menerjemahkan ini dalam bentuk mengimplementasikan apa yang kita istilahkan dengan
Ekoteologi. Ekoteologi itu nanti pada kesempatan lain saya akan jelaskan. Tapi juga sudah banyak penjelasan saya di internet itu. Tuhan kita itu feminin, lembut. 99 Asmaul Husna itu, 80% itu adalah feminin. Itu yang paling berulang dalam Quran. Ar-Rahim 114 kali, Ar-Rahman 57 kali. Ya, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Latif, berulang-ulang. Al-Muntaqim, Allah Maha Pendendam. Al-Jabbar, Allah Maha Pemaksa. Al-Mutakabir, Allah Maha Sombong. Itu hanya terulang 1 kali dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada basmalah lain selain itu. Jadi Allah menggambarkan dirinya itu lebih menonjol sebagai the mother God. The mother of God daripada the father of God. Qurannya juga begitu, dihiasi nama-nama kelembutan Tuhan, jamaliyahnya, bukan jalaliyahnya Tuhan. Nabinya pun juga takhlaqu bi akhlaqillah, itu juga sangat feminin. Jadi Tuhannya feminin, bukan feminis ya. Feminin lembut ya. Tuhannya feminin, maha lembut. Nabinya juga feminin, maha lembut. Kitab sucinya juga maha lembut. Tapi umatnya super maskulin. What's wrong? Semuanya mau dibabat, semuanya mau dihancurkan. Alam ini dijadikan objek, bakar, usir. Nah, apa yang salah dalam berteologi ini? Nah, kita akan melakukan pendekatan baru. Bagaimana melakukan transformasi dari teologi maskulin kepada teologi feminin. Ini tugasnya UIN. Jadi kalau kita sudah mampu menerapkan ekoteologi, tidak perlu kita menggunakan istilah yang diperdebatkan orang, deradikalisasi. Emang kita radikal, kenapa harus deradikalisasi? Moderasi, emang kita tidak moderat, sehingga harus ada moderasi. Kerukunan, emang kita nggak rukun, kenapa harus pakai isu kerukunan? Nah, kita tidak usah pakai kata-kata yang kontroversi. Mari kita bersahabat dengan alam, bersahabat dengan Tuhan, bersahabat dengan sesama umat manusia tanpa membedakan agamanya apa. Otomatis di situ kita akan dekat satu sama lain. Ini lebih mendasar. Karena itu ekoteologi ini menjadi sangat penting. Salah satu cabangnya adalah kurikulum cinta. Kadang-kadang kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita, tidak sadar kita mengajarkan kebencian terhadap agama lain. Ya. Kalau mengajarkan kebencian terhadap agama lain, itu bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebalikan dari agama itu sendiri. Semua agama intinya cinta. Karena itu, mari pondok pesantren ini menebarkan cinta. Kita dihujat orang sudah minta maaf, ya maafin. Jangan dendam. Wah, itu harus diberi pembelajaran. No. Air susu dibalas air susu, air tuba dibalas air tuba. Itu bahasa Arabnya sabir. Orang awam tuh. Bukan santri. Air susu dibalas air susu dibalas air tuba, itu namanya al-masabir. Kita membesarkan, tapi kita dihina. Enggak apa-apa. Sabar, itu masabir. Tapi masih ada di atasnya. Air tuba dibalas air susu. Kita difitnah, tapi kita tolong. Ya, itu namanya air tuba dibalas air susu. Itulah disebut dengan as-sabur. Jadi as-sabur itu sifat terakhirnya Asmaul Husna. Jadi naik kelas kita, jangan as-sabir, tapi di atasnya al-masabir minimum. Kalau perlu kita as-sabur. Ya. Air susu dibalas air tuba banyak. Tapi air tuba dibalas air susu langka. Inilah yang disebut as-sabur. Karena itu bagaimana menciptakan manusia sabar dalam arti as-sabur. Ini tantangan kita UIN. Jangan memprovokasi orang. Jadi kita dimaki-maki orang, kita disinggung, difitnah. Ya, kedepankan sabar. Memang susah diterima tuh.
Tapi Nabi kan semuanya seperti itu. Kalau kita sudah sabar, penyerahannya kepada Allah. Wa makaru makrallah, wallahu khairul makirin. Innallaha ma'as sabirin. Tapi bukan ngoyo, bukan kalah. Nabi asyidda'u 'alal kuffar rahmau bainahum. Maka itu perlu kita membaca ayat. Kapan kita menggunakan dakwah, kapan kita menggunakan amr. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kenapa enggak maktub? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal ma'ruf. Atau wal takum minkum ummatun ya'muruna bil khair wal ma'ruf. Tapi yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf. Dalam ilmu balaghah kan, tuntutan dari bawah ke atas itu namanya doa. Tuntutan dari atas ke bawah itu namanya amar, perintah. Ke samping, teman kelas, saudara, itu namanya iltimas. Gaya bahasanya lain tuh. Nah, jadi mal farqu bainal khair wal ma'ruf itu kan beda tuh, semantik. Nah, inilah perlu metodologi.